Salah satu ikon kota Surakarta adalah patung Ronggo Warsito yang berada di Museum Radya Pustaka Solo. Ronggo Warsito adalah seorang pujangga yang lahir di Surakarta pada 15 Maret 1802. Pemilik nama asli Bagus Burham ini adalah generasi keempat dari Yasadipura II yang merupakan pujangga utama Kasunanan Surakarta. Memiliki latar belakang pendidikan pesantren, salah satu karya sastra Ronggo Warsito mengulas tentang kehidupan sosial politik kala itu. Sebagai wujud penghargaan, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, meresmikan patung Ronggo Warsito pada 11 November 1953. Sosok inilah yang kemudian diulas pada Buletin Sastra Pawon edisi ke-36 yang terbit tahun 2012. Konsep Pawon adalah lokalitas. Kalau kita berpikir sangat nasional, kita akan melupakan penulis-penulis lokal yang pernah ada. Di Pawon kita tidak melakukan itu. Kita mengungkap, misalnya kita membedah buku Marco yang sudah dilupakan, dan tadi kita mendiskusikan tentang buku Widyawati yang orang sudah melupakan. Yang kita ingin adalah dalam 1 tahun itu kita tetap mengekspos beberapa penulis-penulis Solo yang sudah terlupakan. Tapi kita juga tetap mengikuti lah pemenang Nobel, terus yang lagi hits ini misalnya pemenang Kusala Award, kita tetap mengikuti. Kawilan ijaztuh kita, kataman Indra Wirani. Salah satu karya Ronggo Warsito adalah puisi tradisional Jawa berjudul Serat Kala Tidak. Puisi ini bercerita tentang kehidupan sosial politik di Surakarta sekitar tahun 1860-an. Tepatnya di bawah kepemimpinan Raja Pakubuwono IX. Kala itu Ronggo Warsito mengungkap situasi tata negara yang tidak karuan, di mana sebagian orang mulai meninggalkan sikap terpuji. Hal ini tertuang pada Serat Kala Tidak bait ke-7. Kemerdekaan. Nama sastrawan Solo lainnya juga menjadi topik dalam diskusi komunitas Pawon Sastra. Pesan Bapak itu cuma kalimat pendek. Kamu boleh menulis, tapi tolong jaga tanganmu. Jangan sampai terbakar. Bagus sekali kata-katanya. Jadi ada metafora, jangan sampai tanganmu itu terbakar. Maka sejak itu, Partini berkeputusan dia akan melanjutkan tradisi kesastraan yang pernah tumbuh di Mangkunegaran. Karena bapaknya itu juga penulis Mangkunegaran 7. Dia didikan Belanda, dia tahu Jawa, dia yang mengadakan Kongres Kebudayaan Jawa. Inilah sosok yang dimaksud. Partini adalah putri bangsawan dari Raja Mangkunegara 7. Putri Raja kelahiran 14 Agustus 1902 ini menerbitkan novel berjudul Widyawati pada tahun 1948 dalam bahasa Belanda. Menggunakan nama Arti Purbani, Partini mencoba menceritakan bagaimana peradaban Solo di era 1930-an. Mengapa dia menggunakan nama Arti Purbani? Karena dia penggemar bunga matahari. Bunga matahari kalau dalam penerjemahan beliau disebut sebagai bunga yang abadi. Purba, dari asal, kekal. Maka dia menambahi sedikit. Ni, purba menjadi purbani. Itu untuk menerjemahkan bunga matahari. Maka novel Widyawati, gambar di sampul, itu bunga matahari, tentang kehidupan. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan kaum bangsawan dan kaum pergerakan yang ikut menyemaikan nasionalisme di Solo. Perubahan yang mengarah ke modernitas tak luput dari Partini, juga dalam hal menyuarakan hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan untuk mendapatkan profesi baru, profesi modern. Perempuan menjadi guru, perempuan menjadi perawat. Dan mereka ada dalam kerja untuk bangsa dan negara. Jadi tidak cuma ada di rumah meladeni suami atau ngomong anak-anak. Ini pesan besar yang dimunculkan oleh Partini di masa 30-an, di saat Indonesia masih
bergejolak, masih bingung untuk menanggulangi kemiskinan, orang-orang yang buta huruf, tidak melek politik, atau yang masih kolot dengan kultur feodal. Menyuarakan hak-hak perempuan melalui media sastra seperti yang dilakukan Partini masih bertahan hingga kini. Salah satunya adalah dengan kegiatan bedah buku yang dilakukan komunitas Jejer Wadon. Diskusi ini mengulas sehimpun cerpen berjudul Makan Malam bersama Dewi Gandari yang bercerita tentang kehidupan perempuan dari berbagai persoalan. Kita mencoba untuk menempatkan sosok perempuan ini yang sebenarnya. Artinya sebenarnya tidak bisa sekali dua kita diskusi selesai menemukan menemukan bentuk harus seperti apa, tetapi ini proses diskusi yang mungkin panjang, mungkin nggak akan pernah selesai mungkin ya, tetapi terus kita lakukan dan itu kita sadar sekali. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2011 ini juga menghadirkan sastra di setiap aksinya. Seperti dalam acara peringatan Hari Perempuan Internasional atau mengenang aktivis buruh perempuan Marsinah. Sastra dinilai media yang efektif untuk menyampaikan kedasaran akan hak-hak perempuan kepada khalayak. Karena kalau misalnya diberikan informasi hanya sekali, dua, itu tidak cukup punya efek yang kuat ya. Tetapi kalau misalnya dengan tulisan bisa mungkin sekali nih baca, tapi kalau ceritanya menarik misalnya, dia mungkin akan membaca lagi. Karya sastra dengan mengusung tema perempuan juga hadir dalam puisi Fani Khotimah. Tulisan berjudul Kisah Manusia dimuat dalam antologi puisi 100 penyair perempuan yang diterbitkan Komunitas Penulis Perempuan Indonesia pada Oktober 2014. Kalau yang Kisah Manusia itu gugatan sih, gugatan jadi kayak soal takdir, misalnya kayak perempuan tuh lahir harus begini-begini, harus tradisi yang ya biasalah, misalnya menikah, beranak yang seperti itu. Terus juga perempuan nanti jodoh yang dijodoh, soal jodoh itu sesuatu yang nggak bisa kita tentukan sendiri. Nah itu yang Kisah Manusia, jadi saya cerita narasi itu. Dari ketertarikan terhadap sastra gitu, kita juga kan bisa melihat lagi, menarik sejarah ke belakang. Dan karya sastra kan tidak lepas dari tidak hanya bicara persoalan bahasa saja.